Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman yang berbahagia, saya Taufik Evansah lahir di Samarinda tepatnya pada tanggal 21 April tahun 1993. Kemudian jenjang pertama pendidikan TK Putra di Simpang 3 Samarinda, kemudian lanjut di SD 004 Samarinda Seberang. Setelah itu kami melanjutkan di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan selama 6 tahun. Setelah dari situ kami lanjut ke Pondok Pesantren Darul Hufat untuk mengambil tahfidz atau menghafal Al-Quran. Kemudian kami sempat juga ke Kalimantan Selatan di tepatnya Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih di tahun 2012 sampai 2013. Saat ini kami berdomisili di Jalan M. Said, Gang Ramania, Kelurahan Lok Bahu. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak ya. Ketika menikah di masa perkuliahan. Jadi kami menikah di semester 3 dan istri ketika itu semester 1. Jadi kami menikah di situ. Dan alhamdulillah tepat waktu kami lulus, tidak terhambat walaupun sudah punya keluarga dan punya anak. Nah, teman-teman yang berbahagia, di tahun 2014 kami mencoba untuk menjadi mahasiswa baru di YIN Samarinda. Ketika itu ada brosur dan kami lihat dalam brosur itu ada jurusan baru. Ketika itu kami lihat ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya pernah terpikir waktu itu pengen masuk di mana, pengen ngambil jurusan apa. Tapi saya pikir kalau saya mengambil jurusan yang lain, semua terwakili di Al-Quran dan tafsir. Karena kalau kita mengambil tafsir atau memperdalam ilmu Al-Quran, maka semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Apalagi masih tahap dasar kan, S1, maka tepat sekali saya rasa untuk saya ambil keputusan masuk di ilmu Al-Quran tafsir. Ternyata diterima dan menjadi mahasiswa baru ketika itu di jurusan yang baru dibuka. Di tahun 2014 kemudian 2015 STAIN ketika itu berganti status menjadi IAIN. Kemudian sampai di masa akhir perkuliahan di tahun 2017 oleh pihak jurusan kami dikirim ke Pusat Studi Al-Quran Tangerang, Tangerang, Banten, untuk melanjutkan atau memperdalam studi 1 bulan di bawah asuhan Prof. Quraish Shihab ketika itu. Nah, pengalaman kami selama di perkuliahan itu menyenangkan sekali ya, karena mata kuliah yang kami terima itu benar-benar bermanfaat dan kami bisa mengiringi dan bisa mengimbangi, bisa menerima. Makanya ada sebagian teman-teman yang mengatakan, kami ternyata tersesat di jalan yang benar ya, karena memang mereka ada sebagian teman-teman yang merasa asing dengan mata kuliahnya, apalagi kalau mereka di alumni SMA misalnya atau SMK, lalu berhadapan dengan mata kuliah yang Nahwu Shorof, kemudian ada Balaghah, ada usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir, itu mereka merasa aneh. Tetapi saya perhatikan teman-teman yang dari alumni luar pun tidak pesantren itu ternyata bisa mengimbangi. Bahkan saya lihat ada beberapa teman pun yang melanjutkan di pasca sarjana yang tetap pada jurusan ilmu Al-Quran tafsir, padahal bukan alumni pondok, mereka juga dari SMK. Ini artinya memang sebenarnya rumor yang tersesat di jalan yang benar itu tidak sepenuhnya benar gitu deh. Bahkan lebih baik tentunya daripada kita merasa benar di jalan yang sesat. Nah, itu lebih baik ya. Kalau di tahun 2018 lulus kami alhamdulillah di tepat waktu, angkatan pertama, lulus juga pertama. Kemudian langsung mendaftar ketika itu melamar kerja di Pondok Pesantren Sabila Rosyad. Alhamdulillah diterima ya. Jadi kalau kita berbicara lowongan kerja, jadi dimanapun siap gitu. Harusnya begitu tafsir. Dan memang ilmu tafsir ini kan bagaikan kunci Inggris dia.
Setiap lembaga, setiap tempat itu dia pasti memerlukan dengan ilmu Al-Quran gitu kan. Dia bisa semuanya masuk. Jadi ketika masuk di situ langsung diterima dan diberi kepercayaan untuk mengajar di mapel ilmu tafsir khusus. Ya, sempat setahun kami di situ, kemudian cuti karena memang kami terpilih ketika itu untuk berangkat studi lagi di Tarim Hadramaut Yaman sebagai kader ulama kota Samarinda di tahun 2019 sampai 2019 sampai 2020. Nah, setelah pulang dari Hadramaut, kami kembali dipanggil untuk membantu di pondok pesantren Sabila Rasyad Samarinda. Nah, dari tahun kepulangan kemarin itu sampai sekarang itu kegiatan tambah padat dan penerimaan masyarakat itu sangat terasa. Nah, ketika pagi sampai siang mengajar, kemudian pulang mengajar, malamnya berdakwah di masjid, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, terkadang mengisi acara-acara diskusi ataupun ceramah. Itu bekas pengaruh mata kuliah yang kami pelajari itu masih betul-betul menancap kuat dan ternyata baru terasa manfaat begitu besar ketika kami menghadapi orang yang begitu banyak dengan pertanyaan terkadang yang juga mendadakan yang sulit rasanya dijawab kalau kami tidak belajar mata kuliah yang diajarkan dalam perkuliahan di ilmu Al-Quran tafsir ya. Karena kalau kita bicara apa sih gunanya mata kuliah itu di kehidupan masyarakat ataukah menunjang dalam karir kami, ternyata benar-benar sangat menunjang. Karena semua mata kuliah yang diajarkan di ilmu Al-Quran tafsir itu kan semua dalam pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh para dosen. Ternyata betul, walaupun sebagian mata kuliah tidak berkaitan langsung, tetapi minimal dia menjadi dasar dalam berpijak untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Terutama misalnya, contoh misalnya ketika kami mengajar tafsir di masjid khusus pengajian. Ketika itu saya menentukan tafsir apa yang dibaca gitu. Karena kalau kita mendalami tafsir, itu memang untuk zaman sekarang kita perlu tafsir yang betul-betul kompleks dalam setiap ilmu. Karena kan dunia begitu maju, tetapi masyarakat kan apalagi kalau tidak pernah mengenal dunia tafsir, bingung dia. Ketika dikasih kajian yang begitu tinggi dengan kitab tafsir Babon yang besar-besar, lalu kami ambillah ketika itu tafsir Jalalain. Nah, memang secara panduan praktis Jalalain yang dibacakan karena memang praktis, tetapi untuk memperdalam setiap ayat-ayat yang kami anggap perlu untuk dijabarkan, maka fungsi dari mata kuliah dulu benar-benar terpakai. Misalnya dalam contoh mata kuliah Madzhabut Tafsir, madhab-madhab di dalam tafsir. Misal, ketika kami menemukan ayat yang memang perlu kami uraikan lebih panjang mengenai tentang hukum, maka secara otomatis kami tidak perlu lagi untuk menggeledah semua tafsir ya. Tapi kami cari langsung, tafsir yang berhaluan fikih atau bernuansa hukum. Kami langsung rujuk misalnya kayak Al-Qurtubi, misalnya kepada siapa? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni misalnya, atau Ibnul Arabi, Al-Maliki itu. Pokoknya kami langsung bisa mengarah ya. Terus kalau kami ketemu dengan persoalan ayat yang berbicara tentang teologi misalnya, tentang akidah, maka kami secara spontan langsung kitab tafsir yang kami geledah pertama adalah kami buka pertama adalah Ar-Razi atau semisalnya yang berkenaan dengan teologi ya. Itu berkat kami dulu diajarkan Madzhabut Tafsir, jadi tidak kesusahan untuk mencari uraian yang tepat di dalam menjelaskan kepada umat gitu kan. Nah, teman-teman yang sudah ada di IAT, maka bersyukurlah, bersyukur dan berbahagialah. Dan mungkin di masyarakat secara spesifik masih bingung kemana sih alumni IAT ini larinya. Nah, tapi yakinlah, kalau kita mendalami satu ilmu dan kita benar-benar kompeten dan mendalami di satu bidang ilmu, maka kita akan dihargai terutama tentang bidang yang kita pahami. Nah, utamanya ketika kita paham dengan tafsir, itu yang saya katakan tadi, semua bidang, semua tempat, semua lapisan masyarakat, dia pasti berhajat kepada
Al-Qur'an, dan kalianlah yang paham tentang itu, saya rasa, karena tepat di jurusan yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, teman-teman yang bahagia, sedikit ini yang kami mungkin bisa berikan gambaran ya, tentang ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Kami juga mengajak kepada adik-adik yang bingung untuk memilih apa di jenjang S1, maka kami di UINSI Samarinda, terkhusus di FUAD, membuka tangan selebar-lebarnya untuk merangkul menjadi keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, karena lengkap sekali di tempat kami. Ada ilmu dakwah misalnya, kemudian manajemen dakwah, kemudian ada KPI ya, komunikasi dan penyiaran Islam, ada BKI, bimbingan konseling Islam, dan ada IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya rasa jurusan-jurusan yang ada dalam FUAD ini, di tengah zaman yang tidak menentu ini, kita diserang dari kanan kiri, muka belakang ya. Kita kira mungkin dulu ketika zaman terbuka begitu lebar akan memudahkan orang untuk mencari arah yang benar, tapi justru semakin banyak jalan dan kemudahan, orang semakin bingung mana sebenarnya jalan yang mengantarkan kepada kejelasan. Nah, salah satu ilmu yang bermanfaat di zaman sekarang adalah tepat yang diadakan oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu 4 tadi ya. Teman-teman yang berbahagia, mungkin sedikit ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.